Ini smartphone entry level yang sakit banget. Sakit buat lawan-lawannya di kisaran harga 1 jutaan. Harga online resminya adalah Rp1.750.000, itu untuk RAM 3/32 GB, dan untuk RAM 4/64 GB adalah Rp1.950.000. Nah, dengan harga segini, kalian sudah bisa dapetin smartphone dengan spesifikasi yang seperti ini. Sekarang kita bahas, dan nanti di akhir video gue akan sharing what do I think about this Redmi 9. So, let's go. Ukuran display Redmi 9 ini hadir dengan 6,53 inci IPS LCD resolusi FHD+ dengan dot drop display. Nah, baru saja kita mulai, ini sudah ada counter attack-nya guys. Resolusi FHD+, yang artinya kalian bisa nonton YouTube sampai 1080p. Mungkin smartphone 1 jutaan lainnya atau 2 jutaan maybe ya, rata-rata ngasih resolusi itu cuma sampai HD plus 720p. Tapi ini gila aja guys, Redmi 9 ini sudah FHD plus. Nah, juga sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 3 guys. Layar yang Xiaomi sebut dot drop display ini cukup baik, ya belum punch hole seperti abangnya Redmi Note 9. Gua rasa ini tidak masalah ya, tergantung selera masing-masing juga. 1 jutaan bagian display, gua udah cukup puas banget sih. Nah, balik ke belakang bodi terdapat susunan AI quad kamera. Ini sejajar ke bawah. Nah, yang paling bawah adalah sensor fingerprint. Di sampingnya ada macro lens dan LED flash. Nah, belakang bodinya ini cukup menarik dengan finishing matte, garis halus ya. Dan juga ada warna gradasi. Oh ya, terdapat juga tekstur lingkaran yang mengelilingi kamera. Dan finishing gini sih sudah pasti bebas dari sidik jari guys yang nempel. Nah, di bagian kanan ada tombol power dan volume, di kiri ada slot SIM yang dedicated, di atas ada ear blaster dan mikrofon, bagian bawah ada lubang audio, mikrofon, konektor Type-C dan speaker. Ya, 1 jutaan dengan Type-C ini sudah wajib lah ya di tahun 2020 ini. Seharusnya semua smartphone sudah harus pakai Type-C sih, ya menurut gua sih ya. Nah, sekarang kita ke chipset dapur pacu otak dari smartphone ini. Redmi 9 dibekali chipset MediaTek Helio G80, GPU Mali G52. Helio G80 ini sejajar dengan Snapdragon 665, maybe di atasnya ya. Nah, chipset menengah ini termasuk chipset gaming. Hasil AnTuTu benchmark yang bisa dihasilkan adalah 200.000 poin lebih. Ini angka yang fantastis buat smartphone 1 jutaan guys. Kemana lagi nyari smartphone gini coba? Nah, buat gaming, PUBG, grafik yang bisa didapatkan adalah HD High dan Smooth Ultra. Buat main game setengah jam, ini sih masih hangat aja, tidak sampai panas. Mantep sih kalau buat main game. Nah, buat gaming dan nemani aktivitas kita dengan smartphone ini gua rasa cukup banget di harga 1 jutaan. Beberapa hari ini gua coba pakai dan apa ya, kekurangan smartphone ini selama gua pakai sih mantep sih. Nah, kita ke kamera dulu deh, nanti baru kita bahas di akhir video. Susunan kamera dari smartphone ini cukup baik, 8 megapiksel ultra wide angle, 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel deep sensor, dan 5 megapiksel lensa makro. Nah, kamera depannya adalah 8 megapiksel. Buat rekaman video maksimal bisa sampai 1080p 30 fps. Berikut hasil foto dan video dari Xiaomi Redmi 9.
ini juga ada video makro guys, jadi kita bisa juga rekaman dengan kamera makronya yang super dekat dengan objek. Nah, kita bisa merekam apa saja objek yang kecil dengan dekat guys, mantap. So, untuk hasil rekaman video kamera utamanya 1080 30 fps, dan ini belum ada ACE. Sayang sih, kalau ada lebih bagus, lebih mantap. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, sesuai dengan harganya guys. So, ini guys hasil rekaman kamera depannya Redmi 9. Dan gimana menurut kalian hasilnya? Ini bisa nggak sih buat TikTokan? Buat rasa sih lumayan ya, kamera depan 8 megapiksel, buat rekaman videonya 1080p 30 fps. Sensor yang ada pada smartphone ini sudah termasuk lengkap semua, dan juga ada IR Blaster, itu ciri khas Xiaomi ya. Nah, baterainya 5020 mAh, sudah support quick charge 18 watt. Dengan baterai segini, seharian gua pakai sih, gua rasa udah cukup ya. Kapasitasnya ini termasuk besar. Gua pakai dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam, ini masih tersisa 10-15% guys. Itu sih gua aktif banget ya. Dan hanya saja gua tidak main game guys. Kalau nonton sih iya. Redmi 9 ini berjalan di MIUI 11 Android 10. So, what do I think about this Redmi 9? Nah, yang pertama, ini adalah smartphone yang termasuk murah. Dengan spek yang diberikan, ini lebih dari smartphone biasanya ya, yang setaranya yang 1 jutaan. Display FHD Plus yang jarang kita temui di smartphone 1 jutaan. Bahkan di 2 jutaan ya, banyak yang masih pakai HD+. Di Redmi 9 ini sudah FHD Plus dan sudah Corning Gorilla Glass 3. Chipset gaming Helio G80 di 1 jutaan, ini sih nggak gampang ditikung sama yang lain. Ya berat sih untuk lawan prosesornya kalau dilihat dari harganya guys. Kameranya ini juga cukup baik dan baterainya oke. Cuman sayangnya kameranya belum ada night mode, dan juga sayangnya dalam paket pembelian belum disertakan charger dengan output 18 watt. Masih diberikan yang standar 10 watt. Overall, smartphone ini bisa jadi smartphone sejuta umat di tahun ini guys. Prediksi gua sih itu bakalan rame sih. Nah, segitu saja pembahasan Redmi 9 ini. Sampai sekarang sih belum ada lawan yang imbang. Tapi kalau ngasih baterai 6000 mAh, ya barusan ada yang launching sih. Ya udah, silakan kalian request video compare enaknya dengan apa ya, biar kalian lebih gampang milih guys. Tapi kita lihat juga ya apakah view video ini rame nggak. Kalau rame baru kita buat guys. Like dan subscribe channel ini, channel yang membahas teknologi. Aktifkan lonceng kalian sampai seperti ini guys. Jadi ini penting banget buat notifnya. Thanks for watching. See you in the next video. Sedikit telat sih gue bahas, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kalian setia nonton. Thanks.